Ayo, siapa di sini yang bercita-cita ingin menjadi pemadam kebakaran? Atau ada yang penasaran bagaimana tahapan agar bisa menjadi seorang pemadam? Langsung saja simak informasinya ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu, untuk membantu channel ini agar terus berkembang, dan terus memberikan informasi tentang pemadam kebakaran. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada umumnya, pemadam terdiri dari dua bidang, bidang pemadaman dan penyelamatan. Jadi kalian mau masuk kemana nih? Tentunya tidak mudah untuk bergabung menjadi anggota pemadam ya. Kalian harus memiliki visi yang kuat dan otak yang cerdas, serta memiliki kedisiplinan yang tinggi. Kira-kira, apa-apa saja ya tahapan tes menjadi seorang pemadam? Tahap pertama adalah tes administrasi. Tes ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas administrasi yang diserahkan oleh calon siswa kepada petugas pendaftaran. Kesalahan atau kekurangan yang ditemukan, dapat menyebabkan calon dinyatakan tidak lulus tes administrasi, yang tentu saja tidak bisa ikut tes selanjutnya. Tes kedua adalah tes kesamaptaan jasmani. Pada tahap ini, akan dilakukan uji kesamaptaan jasmani calon siswa. Dikarenakan pemadam lebih banyak terjun ke lapangan, jadi dibutuhkan fisik yang kuat. Karena tugas pemadam begitu berat, jadi sebaiknya kalian harus lebih berlatih terlebih dahulu ya sebelum mendaftar. Jika kalian dinyatakan lulus tes jasmani, kalian langsung masuk ke tahap ketiga, yaitu dilakukan tes kesehatan. Tahapan ini meliputi pemeriksaan bagian luar tubuh seperti tinggi dan berat badan, postur, telinga, tangan, jemari, mata dan gigi. Banyak sekali ya yang diperiksa. Jadi nih, sebaiknya sebelum kalian mengikuti tes kesehatan ini, alangkah baiknya kalian cek terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tubuh kalian layak untuk menjadi petugas pemadam kebakaran. Yang keempat adalah tes akademi. Tes ini tidak jauh dari pelajaran yang kita pelajari semasa SMA. Tapi karena tes ini bertujuan untuk menyeleksi ribuan peserta, tentu saja soal-soal yang diberikan lebih sulit daripada ujian nasional atau ujian sekolah kalian. Calon siswa perlu memperdalam lebih materi-materi tersebut, terutama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN dan sejarah. Ketika kalian dinyatakan lulus tes akademik, kalian langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tes psikologi. Seperti tes psikologi pada umumnya, tes ini berfungsi untuk mengetahui kepribadian dan karakteristik. Tentu saja, dalam mengikuti tes ini, perlu dilakukan persiapan. Calon siswa harus banyak berlatih mengerjakan contoh-contoh psikologi yang ada di internet atau buku-buku yang ada. Setelah melakukan tes psikologi dan kalian dinyatakan lolos, calon siswa akan melakukan tes mental ideologi. Tahap ini akan dilaksanakan 2 kali, yaitu secara tertulis dan lisan. Tujuan dari tes mental ideologi ini adalah untuk menilai mental calon petugas, dan untuk mengetahui seberapa jauh wawasan kebangsaan yang mereka miliki. Setelah itu akan dilakukan tes wawancara bagi calon yang lulus. Tes wawancara terbilang lebih santai dari tahapan sebelumnya. Namun dari perbincangan tersebut, dapat diketahui apa motivasi, sikap, kedewasaan, emosional dan kematangan spiritual yang dapat menentukan lolos atau tidaknya mereka sebagai petugas. Dan ketika kalian dinyatakan lulus pada tahun ini, kalian langsung masuk ke tahap terakhir. Tahap terakhir ini adalah tahap pengumuman oleh panitia, untuk menyeleksi petugas mana yang benar-benar layak lolos menjadi petugas pemadam kebakaran. Itulah tahap-tahap untuk menjadi petugas pemadam kebakaran. Bagi kalian yang ingin menjadi petugas pemadam kebakaran,
Silakan siapkan fisik dan mental kalian ya, semoga berhasil. Nah, setelah kalian dinyatakan lulus menjadi anggota pemadam kebakaran, selanjutnya kalian akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran selama kurang lebih 1 bulan lamanya.